Kembali bersama Nangmin sore ini di Ngorte dan Ngopi. Halo, Ya, halo. seperti janji Nangmin tadi. Halo. Selamat siang, Selamat Prof. siang, selamat siang. Selamat siang, Semeton Suara Kakak. Kembali bersama Nangmin sore ini. Suara kakak itu apa sebenarnya tuh? Ada bau politiknya, ada bau PDIP-nya, saya lihat. Nggak, kita lagi live juga nih, Prof. Jadi Suara Kakak ini ke media fanpage kami yang kami fokuskan untuk lebih menyuarakan hal-hal baik di sekitar kita, dan ya banyak kita bahas yang up to date juga, olahraga, sosial budaya, tapi kali Siap, ini siap, siap. topiknya beda. Siap, siap, siap. Tentu saja Niki Semeton, sebuah kehormatan ya kita kedatangan Prof. Mardika. Ini live juga di Facebook kami, Prof. 5.000 Siap, follower. siap. Silakan atur, Samping silakan. di Zoom. Kemudian juga yang menarik ya, Prof ini sibuk sekali ya. Saya lihat di TV-TV nasional wajah beliau sangat sangat familiar ya, khususnya membahas tentang COVID. Ini juga tentu sebuah kehormatan buat kami Suara Kakak Rintisan ya, media rintisan, untuk juga bisa menjadi ajang berbagi ya untuk follower kami. Prof, sebelum kita mulai, kami juga ada ritual sedikit ya. Biasanya kita ngopi bareng nih, kita onsite, Ya. tapi kita sekarang virtual ya. Prof, ngopi nggak, Prof? Saya ngopi juga. Wih, ambil lumun kopinya, nah. Sudah habis kopi saya. Ya tiang aja ngopi lumun. Yo, terus. Sebagai ritual ya. Abian Semal di mana ini, Pak? Abian. Luigi. Biar semalnya Pandi. Kita belum pernah ini ya, kopdar ya. Kita udah. Saya di Aseman itu, di tikungan Banjar Aseman itu di belakang. Dekat yang di utaranya dikit. Berarti Oh. Prof tinggal di Denpasar ya, asli tapi negara kita ya. Betul. Oke, masa kecil di negara ya, Prof ya. Masa kecil di negara, bahkan saya sekolah namanya Desa Pampung Jamu itu. 10 km dari pinggir Batu Kancing lah gitulah. Jadi jauh sekali, di hutan saya besar. Saya juga keluarga banyak di Ekasari, Prof, di Melayu. Ya. Oh, boy, penjajah itu, Ekasari penjajah semua itu. Jadi kami dulu mengungsi ke situ trans tahun 30-an ya, leluhur kami dari Oh iya. Ya. Bukan karena meletusnya Gunung Agung ya? Nah itu jelas kan bukan ya, karena tahun 30-an 40-an itu saya kurang paham juga tuh, udah berarti dari kakek, udah zamannya kakek ke situ tuh, Prof, tahun sekian. Jadi mungkin lebih karena lahan di Bandung kan sempit, jadi mereka berjalan kaki loh, Prof, itu zaman itu dari Bandung ke negara. Justru orang-orang yang di negara itu orang-orang buangan politik gitu. Ya, kita bahas nanti di lain segmen ya, paham betul siap. Terjadi di tahun-tahun itu. Berarti Prof Niki untuk ininya di mana, Prof? S1, S2 dan S3-nya gimana, Prof? Ya, saya asli negara ya, Jembrana, kemudian di desa namanya Desa Mendoyo dan Tukat. Tapi saya besar di Desa Posanten, ya, ke utara itu dari pinggir jalan raya Denpasar Gilimanuk ke utara sekitar 5 km, ada namanya Banjar Pangkung Jangu. Nah, itu ya. Wow. Jadi saya besar di sana, naik turun gunung untuk mandi, untuk mengangkut air. Tapi kemudian sampai SMP tidak mengenal sepatu, tidak mengenal sandal gitu. Terus tapi ya saya syukuri, badan saya mungkin sudah terlatih gitu. Apa namanya ya, Astungkara sampai sekarang ya cukuplah mempunyai kesehatan yang masih prima, meskipun sudah oversek Niki, oversek maksud Niki. Tak pikir masih jelita, jelang 5 tahun, 50 tahun, tampak masih sangat bugar. Ya, terus SMP di Penyaringan, ya SMA di Negara, kemudian sekolah di S1 pernah di Mahasaraswati 1 tahun, kemudian mengulang lagi di Universitas Udayana, diterima tahun 82 di Fakultas Kedokteran Hewan, kemudian tamat 87, dokter hewan 87, kemudian
sejak tahun 90 sampai 95, 91 sampai 95 tugas belajar ke negeri Jerman ya. Wow. Di kota apa tuh, Prof? Itu kota Gießen namanya, kota kecil dekat Frankfurt, itu ya sekitar 60 km dari Frankfurt, sangat kota kecil. Ya, ya, ya. Kemudian kembali tahun 95, kemudian sempat juga menjadi konsultan di Worldwide Fund for Nature (WWF) untuk bekerja di Bali sama di Kalimantan Timur untuk bekerja dengan konservasi laut ya, terutama Ya. penyu waktu itu. Kemudian tahun 2005-2006 ada panggilan munculnya virus flu burung, jadi di wake up call kembali ke Ya. kampus menekuni Ya. riset menjadi peneliti. Kemudian rabies muncul, kemudian berbagai penyakit virus, kemudian juga mempunyai riset yang banyak untuk keanekaragaman hayati laut ya, dan bahkan juga mencoba menemukan obat-obat bioprospecting yang potensial dari laut. Sebenarnya sudah kami berhasil identifikasi, tetapi sejak tahun lalu riset kami diminta refocusing untuk COVID ya. Tadinya fokus mau mencoba menemukan obat-obat obat saraf maupun obat anti kanker dari laut, dan saya ketemu ini namanya snails atau keong racun dari laut ya, keong racun yang kita temukan di Sanur ya. Dari hanya 10 spesies itu kami menemukan 2.200 senyawa yang potensial sebagai obat dan 2.200 jenis racun. Kemudian beberapa kita identifikasi potensial untuk obat saraf dan potensial untuk obat kanker. Itu yang awalnya, tapi kemudian tetap dari lama berkecimpung karena menekuni bidang virologi ya, tetap mengerjakan virologi, penelitian virus, penyakit avian influenza, kemudian HIV juga pernah saya teliti, kemudian rabies ya, kemudian ya dipaksa oleh keadaan untuk ikut menekuni COVID-19. Jadi itu yang sedang saya kerjakan untuk COVID-19 sendiri. Di samping edukasi publik, seperti sekarang ini saya senang, terima kasih Suara Raka ini mengundang saya, ini bagian dari edukasi publik. Ini memang swadharma saya ya. Kemudian di samping riset saya juga sedang mencoba mengembangkan vaksin COVID-19 yang bisa diinjeksi maupun diberikan oral, jadi tetes mulut. Itu sedang mungkin per minggu-minggu ini kami sedang membuktikan bahwa inisiatif kami potensial untuk dikembangkan di kemudian hari. Di samping itu saya juga mengembangkan riset sejak 2019 itu adalah ASF, African Swine Fever, itu penyakit yang sangat fatal ya dibandingkan dengan COVID ya. Kalau COVID itu dari 100 orang yang sakit, yang meninggal hanya 2 atau 3 orang. Sementara kalau ASF dari 100 babi yang sakit 110 meninggal mati. Jadi sangat fatal, dan itu menjadi challenge atau tantangan yang besar bagi saya untuk mempelajarinya. Dan Astung Kare margi samput keijen jalan keluar sudah nampaknya berhasil kita temukan, sedang dalam fase sekarang ini upscaling industri. Jadi industri sudah membeli produk riset saya, membayar royalti nanti, komitmen untuk menjadi produk yang bisa diedarkan untuk masyarakat dalam waktu yang dekat ini. Itu yang untuk penyakit babinya, tapi tentu kami juga tugas kami menyempurnakan produk. Sementara untuk COVID tentu saja
di samping edukasi publik yang ingin saya fokuskan, juga ya saya mencoba mencari terobosan baru, ya terobosan baru untuk pengembangan vaksin dengan tujuan utama sebetulnya tujuan yang sebenarnya membuat teknologinya itu ada di Bali. Ya. Teknologi pembuatan vaksin modern seperti Moderna, AstraZeneca itu sudah ada di lab saya. Ya. Wah, mantap. Teknologinya dan meskipun produk belum ada, karena produk bagi saya kami sudah mempunyai kandidat tentu saja, tetapi sebelum yang meyakinkan orang lain, saya harus meyakinkan diri saya sendiri. Baru saya akan bicara. Tidak seperti ribut vaksin Nusantara misalnya, kemudian Genus dan lain-lain sebagainya. Ya, yang kalau bagi saya adalah kalau sesuatu itu belum meyakinkan diri sendiri, sebaiknya jangan dibawa ke publik. Nah, menarik. Prof, makin dumun, yang selalu dumun Niki. Tadi menarik. Menarik sekali ya perjalanan dari kecil di negara ya, di Pangkung apa tadi namanya, Pangkung Jangu. Pangkung Jangu, saya taunya ya. Pangkung Tiba, Pangkung Jangu. Ya Pangkung Tiba, pokoknya Pangkung itu. Yang ada Pangkung itu. Silakan nanti cari Google Map. Ya. Pangkung Jangu itu sekitar 5 km dari Jalan Denpasar Gilimanuk ke utara. Jadi di pinggir dekat sekali dengan air terjun Yehmese, itu dekat kebun saya dekat sana. Wow, menarik. Prof, dari pengalaman masa kecil itu, apa bisa dibilang 3 hal terpenting dari masa kecil yang sangat berguna untuk Prof saat ini, dari pengalaman masa kecil itu yang menginspirasi Semeton Suara Kakak, Prof? Saya pertama bersyukur dilahirkan oleh Bapak dan Ibu yang menjadi guru, ya. Dan mereka biasa, Bapak Ibu saya itu biasa berargumentasi. Wow. Kemudian sering dalam rapat keluarga atau rapat desa, rapat banjar, itu sering ada 2 pendapat yang berbeda. Dua pendapat itu, satu dari bapak saya dan satu dari ibu saya. Jadi dari sana saya belajar bahwa beda pendapat adalah demokratis yang positif. Jadi mengembangkan daya kritis saya kira. Dan karena bapak saya kepala sekolah dulu, ya, saya segala macam buku yang untuk sekolah saya baca pertama. Saya baca pertama, saya maling, saya curi dulu di rumah, itu saya baca semuanya. Sehingga mungkin dari sana juga membuat kegemaran saya muncul, senang membaca. Ya, yang kedua, saya besar tadi jauh dari kota, kemudian biasa naik turun gunung atau naik turun pangkung gitu untuk mencari sekedar air minum dan juga untuk menyiram tanaman gitu, sehingga ya meskipun badan saya agak tidak begitu kuat gitu, tapi jantung saya sudah terlatih baik sekali untuk saya syukuri itu ya. Didikan alam ya, Prof ya. Didikan alam itu didikan alam luar biasa. Kemudian didikan orang tua, dan yang ketiga bapak saya mungkin mengajar saya itu ya bahwa kadang-kadang nilai tidak penting gitu. Bapak saya pernah dapat SMA raport saya fisika nilainya 4. Bapak saya ketawa, tidak marah gitu, ketawa. Kemudian ya asal kalau kamu memang tidak belajar ya wajar dapat 4 gitu. Keren. Kalau kamu mau lebih ya kamu harus belajar. Jadi artinya di sana bukan nilai yang penting tetapi hard work. Ya. Jadi intinya dari nilai 4 itu dilihat prosesnya. Jadi ada konsekuensi kalau kamu nggak belajar ya nilainya segini. Ya, bukan dijudge, males pasti langsung divonis gitu ya, nggak gitu ya. Itu yang saya 3 hal tadi. Jadi benar-benar dididik oleh besar di alam, kemudian beda pendapat adalah sesuatu yang tidak harus. Jadi bapak saya berkelahi di forum sampai di rumah tetap aja sebagai ibu saya. Keren. Dan kemudian juga tadi bahwa nilai itu bukan hal yang nomor 1, tetapi kerja keras gitu. Jadi kalau boleh tahu masa kecil atau cita-cita dari kecil itu memang mau jadi dosen ya, Prof, atau peneliti? Tidak jadi dosen. Ini kebetulan ya. Saya jujur
pernah juga dengan pendeta, sekarang sudah jadi pendeta di kampung saya, selalu mengingatkan, memang kamu dari kecil, dari SMA sudah bilang saya mau jadi peneliti. Wow. Jadi peneliti. Kemudian yang kedua, pada waktu itu Universitas Udayana, lebih fakultas saya dianggap fakultasnya ecek-ecek itu, dan dalam tekad saya ingin membuktikan bahwa ya asal kerja keras kita pasti berhasil. Dan itu yang jadi meskipun fakultasnya baru pada waktu itu, tapi kemudian dengan ekstra keras, kerja keras kita masih bisa menunjukkan bahwa kita mampu. Jadi sekali lagi pendidikan bapak saya itu adalah kerja keras, hard work. Dan ibu saya, kalau ibu saya dulu mungkin namanya berjualan sambil ngajar dan sebagainya itu berjalan, kemudian sehingga ya dari sana saya belajar bahwa memang untuk berhasil perlu kerja keras. Yeah. Oke, kita move on sedikit ya dari masa kecil, Siap, Prof. siap, siap. Saya lihat juga, saya mencoba mengulik ya di online. Prof ini sangat produktif ya, menulis jurnal-jurnalnya sempat saya lihat. Kemudian di sini juga saya tampilin nih bukunya Prof ya, mungkin bersama penulis yang lain. Bisa lihat Prof ya, Teknik Lab Virus. Mungkin ini agak lama ya Prof ya? Ya, Atau saya prinsip begini, Bli. Saya punya banyak ide, tapi intinya adalah saya hanya akan menulis buku yang sebagian besar ada hasil riset saya, bukan mengutip dari orang lain. Ya. Itu prinsip saya patokkan, saya sudah patok sebelumnya Astung Kare, saya masih riset sampai umur 65 tahun. Selama sisa hidup saya setelah 65 baru saya akan menulis apa yang sebagian menjadi hasil riset saya. Jadi saya tidak begitu tidak begitu bergairah sekali untuk menulis buku. Ya, tapi ya, artinya intinya adalah saya hanya ingin menulis kalau itu sebagian ada tulisan saya atau hasil riset saya. Jadi sampai sekarang sedang saya siapkan adalah Gen-based Industrial Biotech. Itu buku yang sedang saya siapkan, yang memang isinya adalah sebagian besar itu adalah hasil riset saya sendiri. Itu yang saya inginkan. Jadi kalau mengutip boleh saja, silakan banyak penulis yang bisa mengutip dan sebagainya. Itu bukan saya, ya. Saya hanya akan menulis kalau memang itu sebagian besar adalah hasil riset. Ya, nanti saya PO 1 ya Prof ya, saya beli pertama tuh kalau bukunya Prof sudah keluar. Oh siap. Oktober ini buku ini akan menjadi materi dasar. Kita akan melakukan online course, jadi kursus online untuk mereka yang suka mengembangkan industrial biotech. Kenapa biotech ini menjadi fokus? Karena saya yakin pasca pandemi ini bioteknologi akan menjadi salah satu kunci keberhasilan suatu bangsa, yaitu biotek modern yang bukan hanya membeli dari luar, seperti sekarang banyak obat hasil biotek modern, tetapi para peneliti Indonesia tidak berkesempatan untuk mengembangkan produknya sendiri, sementara karena supplier itu hanya membeli produk jadi di luar negeri, kemudian hanya menjualnya di sini tanpa mengembangkan produk sendiri. Ini yang saya mau inginkan. Jadi mulai tahun ini saya akan melakukan khusus online untuk Gen-based Industrial Biotech. Jadi bioteknologi berbasis genetik. Jadi ini benar-benar teknologi yang paling modern. Nah, di lab saya ini sekarang ini saya mengembangkan vaksin ASF, kemudian vaksin penyakit ayam, vaksin COVID-19, semuanya berbasis genetik, ya, gen-based. Dan saya juga baru saja memulai gen terapi. Jadi bagaimana bisakah kita membuat terapi untuk penyakit-penyakit pada hewan dan pada manusia melalui terapi gen. Ini teknologi modern dan sudah saya inisiasi, dan paling tidak saya boleh klaim per hari ini teknologinya sudah ada di Udayana, di Bali. Wow, keren. Oke, menarik Prof. Itu tadi sedikit intro bisa dibilang ya, sebelum saya menginjak ke pertanyaan penting ya, yang dari tadi di komen kami banyak ditanyakan kelanjutan dari COVID-19 Indonesia. Ya.
Niki saya tampilkan ya sedikit up to date ya data Ya, ya, terbaru yang ya, dari online ya, dari ya, covid19.go.id. Kita ya, bisa lihat peta sebaran ya, kasus aktif ya, teranyar 2000-an. Kemudian kalau kita turun, kita lihat di kurva ini sepertinya ya dari kurva ini sangat curam ya turunnya Prof ya. September ya, 22 sudah di titik ini ya. Nah, pertanyaan saya, Prof, bagaimana ini Prof membaca angka-angka dan tren ini, Prof? ya. Satu harus saya bilang dulu bahwa ada fenomena di alam, di ilmu pengetahuan, ada apa yang disebut dengan fenomena gunung es, ya. Jadi apa yang kita Iceberg lihat, ya? ya iceberg fenomena. Jadi apa yang kita lihat itu hanya puncak gunung es dan sangat mungkin yang tidak undetected itu yang tidak terdeteksi jauh di bawah, jauh lebih banyak. Nah, penyebabnya juga salah satu adalah yang kekurangan Indonesia dalam penanggulangan COVID-19 ini adalah tidak menggunakan teknologi yang standar. Ya. Teknologi yang standar, satu-satunya teknologi standar untuk penanggulangan COVID, deteksi COVID adalah PCR. Sedangkan rapid antigen sama sekali tidak direkomendasi di banyak penjuru dunia. Sehingga akan di sana, artinya dari sana saya duga sekali lagi jumlah kasus yang sebenarnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang tercatat sekarang. Itu satu poin ini. Tapi yang kedua bahwa ini fenomena alam, ya. Fenomena alam suatu letupan, ya, letupan itu pasti akan menurun. Tanpa diapa-apakan juga pasti turun. Itu fenomena alam, ya. Jadi pasti tanpa diapa-apakan juga akan menurun. Cuman sekarang intervensi manusia adalah seberapa bisa menekan puncak, misalnya kalau tidak ditekan mungkin sampai 1000, tapi dengan intervensi bisa menjadi 500 atau lebih rendah. Dan kemudian bisakah mempercepat penurunan, ini yang intervensi manusia. Sedangkan sekali lagi apa yang terjadi sekarang ini bagi saya adalah fenomenanya adalah karena alam, pengaruh alam dan intervensi manusia, termasuk PPKM yang dilakukan di Indonesia. Tetapi ngomong-ngomong tentang PPKM yang dilakukan di Indonesia itu sangat tidak rigid, jadi sangat tidak ketat, ya, sangat tidak ketat. Saya membayangkan sebetulnya apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu sama dengan Swedia, ya, Swedia yang benar-benar membebaskan mereka mau keluar, mau pakai masker itu benar-benar dibebaskan itu. Dan hanya saja keunggulan Swedia adalah mereka mempunyai rumah sakit dengan ICU dan ventilator yang sangat memadai. Sementara kita sangat tidak memadai. Nah, ini data Indonesia tadi, kembali ke yang tadi. Data Indonesia itu adalah saya sebut dengan iceberg fenomena puncak gunung es, tapi juga adalah yang disebut dengan tingkat hunian rumah sakit atau BOR, ya, bed occupancy ratio pada rumah sakit itu tidak murni, dalam tanda kutip fake, ya. Artinya fake, jadi tidak begitu. Karena apa? Karena BOR itu akan menurun kalau jumlah kamar ditingkatkan. Dan saya lihat ada inisiatif pemerintah untuk segera meningkatkan jumlah kamar intensif ICU sehingga BOR akan turun, kan begitu ya. Ini kenyataannya. Tapi mudah-mudahan, saya tidak tahu apakah peningkatan jumlah BOR ini memang fasilitasnya sangat memadai untuk disebut sebagai ICU maupun tidak. Kalau hanya kamar saja kemudian diklaim sebagai kamar ICU dengan fasilitas yang seadanya, saya kira ini. Jadi sekali lagi ada pengaruh alam dan ada pengaruh intervensi manusia. Nah, kalau melihat hal itu, saya melihat ada peluang lagi kalau melihat pola tahun lalu persis meletup tahun lalu Juni, Juli, Agustus juga. Ya. Kemudian Desember, Januari, Februari meletup. Nah, tahun ini persis kembali lagi adalah meletup bulan Juni, Juli, Agustus, ya. Kemudian saya prediksi akan letupan berikutnya, saya prediksi akan kembali ke
Januari, Februari, Maret, Februari tahun 2022. Itu prediksi saya. Berarti gelombang ketiga ya, Prof ya? Gelombang ketiga bagi kita, dunia sudah melampaui gelombang ketiganya, 1-2, mereka sudah melampaui, kita belum. Kita ada prediksi seperti itu. Hanya saja kita tinggal berharap sekarang vaksin efektif. Ya, kalau kita sulit melihat efektivitas vaksin saat ini karena vaksinasi yang gencar-gencarnya dilakukan itu bulan Juni, Agustus, September. Pada saat kasus luar biasa melonjak, sehingga sulit melihat efek daripada vaksin. Nah, sekarang dengan vaksin landai sekarang ini, maka kita berharap vaksin itu efek vaksin bisa kita lihat. Kalau nanti berikutnya tidak terjadi letupan jumlah orang masuk rumah sakit dan letupan orang meninggal tidak terjadi lagi, maka kita boleh bilang vaksin efektif. Nah, kalau misalnya jangan lihat kasus, Pak Bli. Karena pasti kasus itu ada orang meningkat, ada orang sakit, maka baru dideteksi. Kalau tidak ada orang ke rumah sakit atau tidak ada tracing, maka ini tidak terdeteksi. Jadi kita lihat indikatornya 2, yaitu tingkat hunian rumah sakit, orang datang ke rumah sakit dengan gejala COVID, dan jumlah orang meninggal dunia. Mudah-mudahan ya astungkade gitu, mudah-mudahan vaksin kita efektif, sehingga kalau letupan yang tidak akan terjadi, boleh kita bilang kita sudah bebas dari pandemi. Oke, clear dan paham sekali itu, Prof. Artinya kita harus menunggu di fase landai ini bagaimana efektivitas vaksin, dan mudah-mudahan third wave atau gelombang ketiga itu tidak terjadi di Desember. Oke, Prof, untuk Bali sendiri kan cakupan vaksinnya menurut data-data udah tinggi sekali ya. Yang pertama tentu saja udah di atas target, yang kemudian yang kedua mungkin sudah di angka 70% ya sekarang ya, saya nggak tahu angka terakhir. Tapi selain vaksin, ada nggak di Bali yang harus kita lakuin, Prof? Sulit sekarang ini. Kita harus melihat psikologi massa juga, ya. Psikologi massa kita dalam psikologi bahwa kita sudah sejak awal 2020, jadi hampir 1,5 tahun, kita sudah dalam posisi tercekam. Ya. Jadi karena sebenarnya ada positive thinking dengan tercekam ini, artinya apa? Sekali lagi masyarakat menyadari kesehatan nomor 1. Sehat dulu, segar dengan murah. Itu mengerti. Kalau mereka sebetulnya tidak memahami seperti itu, mungkin dari awal mereka akan cuek sajalah. Ya. Jadi itu. Tapi kemudian dalam 1,5 tahun, ya, kemudian tentu di sini ada capek, Pak, fatigue. Jadi yang disebut dengan COVID fatigue. Jadi kita lelah sekali, sementara kasus belum terkendali. Itu satu poin. Jadi mohon jangan di dalam posisi itu masyarakat jangan disalahkan dulu, itu dulu ya. Nah, nomor 2, memang kita dibombardir dengan isu ya, dibombardir dengan dalam penanggulangan COVID ini memang ada banyak kekurangan ya, terutama untuk daerah Bali sendiri. Saya lihat pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan untuk penanggulangan COVID ini lebih banyak mengenalkan imbauan, lebih banyak mengandalkan surat edaran, sama sekali tidak mengandalkan suatu strategi yang decisif atau yang strategi yang benar-benar menentukan. Karena apa? Kalau begitu masang strategi, maka mestinya adalah dasar hukumnya tidak bisa dengan surat imbauan maupun dengan surat edaran. Yang kedua, mesti dengan surat keputusan DPRD maupun gubernur, ya. Kemudian yang kedua, begitu surat keputusan, maka akan ada di sana adalah orang yang enforcement-nya, melaksanakannya. Kemudian ada infrastruktur yang diperlukan. Yang ketiga ada dana yang diperlukan. Jadi tidak bisa kita melakukan dengan hanya himbauan tapi tanpa dana.
tanpa ini yang saya dengan kondisi seperti ini, satu fatigue, jadi apa namanya capek ya, capek COVID ya. Dan yang kedua informasi yang diberikan itu tidak apa namanya tidak rigid sekali, tidak decisif, tidak benar-benar mengatasi masalah. Hanya ini yang menyebabkan situasinya seperti apa yang terjadi sekarang adalah apa namanya sejak lama itu yang namanya kerumunan itu selalu terjadi dengan alasan upacara. Kemudian ini yang terjadi sehingga ya COVID-nya hanya memang Bali dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia itu paling belakang terkendali, paling belakang menurun. Jadi sekarang bahkan masih fase 3 PPKM 3 secara data itu belum menurun ke PPKM 2 ya seperti itu. Nah, satu lagi lebih-lebih kemudian tracing ya, men-tracing orang-orang yang kemungkinan membawa virus. Bali jelek sekali ya. Pernah 0, sekian. Jadi ya tidak di-tracing sama sekali ya. Dan kemudian pernah seperti itu dan selalu data nasional Bali itu rata-rata di bawah 5. Dengan data seperti itu, kita tidak tahu benar siapa yang membawa virus sebetulnya, siapa yang tidak membawa virusnya. Nah, itulah kumpulan bagi saya adalah sebab yang menyebabkan sekarang kondisi seperti ini. Kan begitu beliau. Nah, apa yang dilakukan? Ya, apa yang dilakukan? Kita seperti sekarang ini mungkin ya kita berharap ya hanya berdoa begitu. Vaksin efektif dan vaksin mesti digencarkan lagi dan targetnya harus direvisi ke Bali. Saya kira sudah ada revisi target vaksin di Bali. Karena apa, dari data dari Eropa Barat dan Amerika saat ini, negara-negara yang sudah divaksinasi 70%, itu kasus masih tinggi, tetapi jumlah orang yang masuk rumah sakit dan jumlah orang yang meninggal sangat rendah. Artinya nanti vaksin tidak mampu mencegah transmisi komunitas, itu dulu, tapi memang mencegah menurunkan risiko masuk rumah sakit dan risiko mortality ya. Nah, sehingga dengan demikian apa? Sebaiknya 100% penduduk divaksin. Itu dulu, vaksin yang ada sekarang ini tidak mampu mencegah transmisi komunitas. Itu yang dari pemerintah. Sedangkan untuk masyarakat, ya sekali lagi COVID masih di sekitar kita, kemudian efek vaksin kita belum tahu, kita akan perlu pantau dulu beberapa bulan ini, mesti menunggu darurat. Jadi kalau memang tidak diperlukan sekali, kalau memang ada upacara adat yang boleh diundur, sebaiknya diundur dulu, ya. Misalnya perkawinan itu kan tidak di orang buang, tidak diundur buang gitu loh. Jadi kalau itu kan enggak, tapi kemudian kalau 3 bulanan anak kan namanya 3 bulan ya tidak bisa diundur. Itu mungkin boleh, tapi dengan protokol ketat. Tapi perkawinan itu kan bisa diundur sebenarnya. Buang kan dari unduran buang atau intinya gitu. Artinya kalau memang tidak diperlukan sekali, sebaiknya jangan berkerumun dulu sampai kita yakin sekali. Saya meskipun tidak dibayar oleh pemerintah Bali, tidak diminta, saya akan tetap pantau apakah vaksin ini efektif. Jadi saya punya network dokter, network rumah sakit. Jadi kalau nanti ternyata sampai Januari tidak ada letupan jumlah orang masuk rumah sakit, tidak ada letupan jumlah orang meninggal dunia, kita sabun vaksin becik, vaksin efektif dan miring saat itu baru kita berpikir untuk kembali ke kehidupan normal pasca COVID. Begitu bagi saya, Bli. Iya, mantap sekali, Prof. Astungkara leluhur langit bisa juga Astungkara, honornya berikut ditulis ya di awal. Tapi ngomong-ngomong kan Prof juga setahu saya tim di pusat juga, Prof, ya, Satgas atau apa sih namanya? Ya, saya kalau boleh saya kritisi, kalau kritik mungkin saya akan dibaca oleh orang-orang Satgas pusat juga. Satgas ini sebelum Menteri Kesehatan diganti, yaitu darinya Pak Terawan, Dr. Terawan, itu kita aktif sekali tiap minggu, tiap saat kita diundang untuk berdiskusi tentang 1-2 hal penting yang krusial bagi negara, begitu ya. Tapi begitu kemudian Menteri Kesehatan diganti,
Satgas nggak pernah rapat lagi, Bli. Ya, itu tim pakar Satgas, saya di tim pakarnya. Nggak pernah ada undangan lagi nih. Artinya saya seolah-olah setelah pasca Terawan ini, Dr. Terawan ini, kita nggak diperlukan lagi dalam tanda kutip gitu ya. Jadi dan memang di Satgas sih saya kemudian kita diberikan, ya ini termasuk tugas saya sebelumnya memberikan edukasi. Itu adalah tugas saya, juga tugas Satgas sebagai juru bicara, tetapi tidak juru bicara pemerintah, maaf saja. Saya hanya juru bicara yang saya anggap kebenaran ilmiah. Sesuai keilmuan ya. Apapun yang saya anggap keilmuan itu benar, kalaupun itu kemudian banyak orang yang tidak suka, saya akan sampaikan apa adanya. Siap. Itu memang tugas saya. Siap. Akademisi kan memang itu, Prof. Tegak lurus keilmuan. Ya, itu memang harus begitu. Ya, sepakat. Prof, yang kedua Niki, berkaitan dengan tadi pemaparannya sudah jelas, Astungkara, Desember, Januari kita nggak ada lonjakan lagi. Ya, Bali kan pariwisata, Prof. Prof tahu sendiri, bisa dibilang payung-jakan ini kita dari pariwisata. Bagaimana Prof melihat ke depan, Niki? Ya, tentu saja kita bisa dibilang wacana pembukaan pariwisata, dan saya juga tahu Prof juga concern ya dengan pembukaan pariwisata kalau ini kita belum mendukung, terutama kan fasilitas kesehatan. Itu gimana Prof melihatnya, Niki? Ya, sekali lagi beda dengan kita sudah sering mengalami pandemi ya. 100 tahun yang lalu maka jauh lebih hebat nih. Jadi flu Spanyol itu ya? Yang disebut flu Spanyol ya, itu jauh lebih hebat. Sekarang orang meninggal sampai di atas 50 juta. Sekarang ini 1/10. Per 10 kapasitas flu Spanyol. Jadi tapi kemudian yang artinya apa yang saya ingin katakan untuk Bali ya, pilihan sudah dibuat ya. Pilihannya adalah kita tergantung pariwisata. Kalau saja pertanian, ya, kita agraris, itu dampaknya jauh lebih rendah dibandingkan dengan pariwisata. Jadi kalau pariwisata ini adalah industri tanpa cerobong asap ini, ya, yang sangat tergantung kepada orang lain, yang sangat tergantung kepada negara lain. Di sana poinnya dulu. Jadi karena kalau memang tetap mengandalkan pariwisata, ya, ekonomi Bali tetap ingin mengandalkan pariwisata, bagaimana kita itu menjual rasa aman, bagaimana kita menjamin rasa aman bagi pariwisata, terutama luar negeri yang datang ke Bali. Ini Mas, saya ambil contoh adalah terorisme. Everybody in the world, jadi setiap orang di dunia tahu bahwa teroris ada di mana-mana. Betul. Teroris pernah di Bali, pernah di Indonesia, dan masih sel-selnya ditenggarai masih aktif di Indonesia. Kenapa orang datang ke Indonesia? Karena sudah dijamin bahwa terorisme itu dikendalikan dengan baik di Indonesia dengan Densus 88. Itu poin saya. Artinya apa? Untuk COVID ini juga harus dijual, menjamin rasa aman bagi wisatawan. Nah, ini yang terjadi sekarang ini kita belum meyakinkan, belum bisa menjual rasa aman kepada masyarakat luar negeri untuk berwisata Indonesia. Ya, pertama rasa aman apa? Teknik diagnostik. Teknik diagnostik yang kita pakai itu 75% sampel Indonesia saat ini di-screening dengan rapid antigen yang tidak dipakai di luar negeri. Satu. Yang standar internasional hanya PCR. Karena sensitivitasnya itu sampai 99%. Sedangkan rapid antigen hanya 80, 75, 80%. Jadi itu satu. Kemudian yang kedua, kalau menggunakan PCR, ya, sebagai infrastruktur diagnostik di Bali belum cukup. Fasilitas terpasang saat ini untuk untuk PCR misalnya, itu hanya seluruh Bali hanya 4.500 per hari. Bayangkan kalau ada 1.000 orang tertular di Bali,
kemudian di tracing 15 orang per satu kasus 15 orang, maka akan setiap hari ada sampel 15.000 sampel. Bali tidak mampu lagi. Sementara 4.000 ininya ya kemampuannya. Pasal 4.000. Nah, sehingga ini yang perlu diperbaiki. Jadi teknik diagnostiknya baku, lab diagnostiknya mesti cakep. Bayangkan dengan Cina, saya ambil contoh Cina. Satu kota yang ada dicenggarai masuknya virus Delta dengan penduduk 13 juta orang, 13 juta sampel diambil dan dikerjakan hanya 1 minggu. Demikian cepat mereka melakukannya. India menemukan ketika letupan kasus India Delta pada saat yang lalu, mereka memeriksa sampel per hari 2 juta sampel. Wow. Kita tidak mampu. Wow. Jadi, nah itu nomor 3, mekanisme untuk tutup wilayah atau buka tutup wilayah di Bali belum ada. Kalau PPKM dipakai dasar, kemudian mekanismenya bagaimana PPKM ini benar-benar dilakukan dengan sangat ketat. Tidak boleh ada negosiasi. Tidak ada boleh negosiasi. Itu mekanismenya yang jauh. Kemudian yang keempat, tim sekarang. Siapa orang yang mempelajari perkembangan kasus setiap saat, dan kemudian begitu menemukan sesuatu yang baru, harus segera dieksekusi oleh pemerintah daerah. Tidak bisa menunggu lagi. Jadi segitu, Pak, ini ada kecenderungan seperti ini, tutup desa ini, tutup kecamatan ini, tutup pantai ini, seperti ini. Harus segera. Harus segera dulu tutup wilayah, kemudian pelajari, baru kemudian begitu resikonya dianggap tidak besar, dibuka kembali. Nah, mekanisme seperti itu timnya nggak ada. Bagi saya tidak ada di Bali. Dan yang terakhir tentu rumah sakit nih. Saya harus cek lagi komputer saya pernah hitung berapa kebutuhan kamar rumah sakit yang mempunyai ICU dengan ventilator di Bali. Itu harus ada. Sehingga begitu orang datang, oke, ada penyakit COVID, tapi rumah sakit memadai. Atau nanti setelah COVID ada pandemi yang berikutnya, the next pandemi. Mungkin saya terjadi, tapi rumah sakit memadai. Itu yang barangkali saya kira kalau ada Densus 88 untuk terorisme di Bali, mesti ada Densus 88 untuk COVID ini. Itu. PR-nya banyak banget ya, berarti ya, Prof, ya, untuk kesiapan. Saya kira hanya perlu political will, uang ada. Jangan bilang uang tidak ada. Tugas pemerintah Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Kan gitu. Tidak ada di belakangnya melindungi segenap bangsa Indonesia dengan biaya semurah-murahnya. Tidak ada di situ. At all cost seperti ya, Prof, ya. At any cost. At any cost. Kalau itu kemudian seorang gubernur, seorang bupati, cari yang murah saja, kita tidak punya dana, Bapak sebaiknya tidak jadi gubernur, tidak jadi bupati. Karena tidak jadi pemerintah Indonesia. Tugas pemerintah adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Kalau pemerintah daerah, melindungi segenap orang masyarakat yang berpenduduk Bali. Tidak ada tambahannya dengan biaya rendah. Tidak ada tambahannya. Jadi mesti at any cost, ada kemauan, pasti ada jalan, dan saya kira kalau kemudian nanti hal-hal seperti itu menyerempet seolah-olah nanti dianggap salah administrasi oleh KPK misalnya, Pak Luigi sama saya siap demo di depan untuk bebaskan Gubernur Bali, karena itu adalah untuk rakyat. Berani kita demo seperti itu. Jadi ini ada artinya kita harus tegaskan lagi fungsi pemerintah adalah melindungi segenap masyarakat, dan tidak ada catatan melindungi segenap masyarakat dengan biaya murah. Tidak ada, Bi. Mantap. Itu provokator ya. Propagandis ada yang kalau kita di pergerakan propagandis. Artinya Prof, menarik nih, kan banyak memang PR, dan terpenting itu political will, karena akses ada ya, itu in the end kan untuk kemaslahatan ya, kebaikan kita bersama di Bali, karena bisa dibilang kita yang
di Indonesia ya bisa dibilang paling ini ya, paling parah gitu kan secara Ya ekonomi. intinya begini, Bi. Jadi saya pernah mendengar dari Bapak Bapak Jenderal Pemimpin Kodam dalam suatu meeting, mari lakukan dengan hati. Ya. Pak Panglima, Pak Pangdam. Ya, Panglima, luar Ya. biasa sekali. Lakukan dengan hati. Ya. Dengan sebenarnya sudah bisa, bukan bukan bisnis as usual. Yang penting saya gubernur, yang penting saya dinas, yang penting saya bupati, yang penting saya penjabat. Ya itu tidak, jadi tidak dilakukan. Untuk Irage ini hidup gitu loh, begitu berguna bagi orang lain, begitu berguna bagi lingkungan, kenyang-kenyang masa hidup taruh gitu, kan itu ya. Gitu. Yeah. Jadi ini, jadi aspek kemanfaatan itu mesti kita perhatikan. Ya, artinya untuk itu kan swadharma kita juga ya, sebagai manusia. Ada tambahan lagi nggak, Prof, untuk teman-teman atau pemirsa Suara Kakak Niki, kedepannya Niki, sebaiknya seperti apa kita sebagai warga Niki, khususnya sebagai warga Niki? Saya intinya sekali lagi kita wajib lah. Jadi memang ini bencana, gitu. Memang kita harus menyerahkan hasilnya kepada yang punya dunia, ini kehendak alam, ya. Ya. Tetapi kemudian ide saya yang Widiwasa, Tuhan yang Maha Esa, itu memberikan kita jenana, memberikan kita ilmu pengetahuan, ya. Mari kita lakukan penanggulangan segala macam masalah dalam kemasyarakatan ini, termasuk COVID ini, dengan jalan ilmu pengetahuan, ya. Dan ini yang sekali lagi termasuk misalnya kerumunan. Bolehkah upacara ini bisanya ditunda dulu deh, yang seperti saya bilang, maaf saja, tanda kutip, buang dan dibukan malu buang, nganten lah juga. Ini maaf, jadi warga kalau saya memang sengaja memakai istilah itu. Kemudian mari kita lakukan itu, dan sambil tentu saja bantu pemerintah dengan vaksinasi yang segencar-gencarnya. Kemudian mari advokasi siapapun, ya, mau kelompok-kelompok yang pro pemerintah, yang sedikit anti, siapapun, tugas kita adalah mengingatkan pemerintah, tugas pemerintah adalah melindungi segenap kepentingan masyarakat, bukan all cost, at any cost. Jadi tidak ada tambahan dengan biaya murah, tidak ada. Ya. Gitu. Siap, Komandan. Ya. Ampura Duman kalau ada. Jadi siapapun yang, misalnya saya tidak ada maksud untuk memprovokasi atau menentang, tidak. Saya hanya tugasnya meluruskan yang bengkok-bengkok sesuai dengan keyakinan yang saya miliki. Ya, dan keilmuan, ya, tentunya. Prof, semua penyemangat Niki, bisa dibilang ini pelajaran hidup, ya, kuliah SKS yang mahal Niki, kalau Prof bilang pasti bayarnya mahal. Sementara kalau Suara Kakak ini pro bono, nanti bayarnya dengan kopi ya, atau dengan sudah tercatat ya, guling. Sudah tercatat di awan itu, tenang aja. Makasam nirmalam sunyam guru dewo bio mantaram siwo nirbawo wiryanam rego ungkaru wijayamo, semua menulis di atas. Mantap lah Prof Niki. Baud dan ini ya, sangat egaliter ya. Profesor kita Niki, sebuah kehormatan ya, Prof. Ya, sami-sami. Semua penyemangat, Prof Mardika ya, semeton. Demikian tadi perbincangan kami, mudah-mudahan bisa menginspirasi, dan mari tetap menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan ya, tentu saja, dan tetap sehat, kuat, berkarya di kala pandemi. Salam Pancasila. Ya, nanti tolong rekamannya di-share ke saya ya, Siap. Ya, Salif ya.